Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para siswa baru Manu Putra Guntur Pesantren. Materi Matsama kali ini akan diisi oleh Kiai muda terbaik kita dari Guntur Pesantren, yaitu Kiai Haji Lutfi, Muhammad Lutfi. Beliau salah satu pengurus Yayasan Pondok Pesantren. Beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Kepesantrenan. Kali ini materinya adalah tentang kepesantrenan, Kang Lutfi. Saya manggilnya Kang Lutfi aja ya, kali ya. Biar lebih akrab aja sih sebenarnya. Kalau Kiai kan kesannya lebih gitu ya. Terkait dengan pesantren, baiknya kita sejarah terlebih dahulu mungkin ya. Sejarah Pondok Buntut Pesantren itu seperti apa sih, Kang Lutfi? Kalau boleh tahu. Terima kasih, selamat malam semuanya yang kami hormati para siswa baru Manu Putra Pondok Pesantren. Saya ingatnya Manu Putri ke bawah-bawah terus karena saya gitu ngajar ya? di sana. Oh gitu. Tentang sejarah pesantren Buntet, kalau kita bicara tentang sejarah pesantren Buntet ini luas sekali cakupannya. Saya sedikit akan menerangkan sedikit saja. Pesantren Buntet itu salah satu pesantren tertua bukan hanya di Jawa, tapi di Indonesia. Di Indonesia gitu? Ya, tepatnya 1750. Kalau kita hitung sampai sekarang itu kurang lebih hampir 3 abad. Ini kan sangat tua sekali, Kang Khalid. Iya. Didirikan oleh siapa? Oleh seorang mufti dari Keratonan Cirebon yang bernama Mbah Mukoyim. Kebetulan Mbah Mukoyim itu sudah dijadikan sebagai salah satu gedung yang ada di Buntet Pesantren Gor Buntet, ya. Oh iya. Ikonik gitu. Ikonik sekali. Iya. Itu pesantren tua. Pesantren Buntet ini sangat unik karena apa? Karena Pondok Buntet Pesantren ini itu terletak hampir di 4 wilayah desa yang berbeda. Oh gitu. Jadi Pondok Buntet, tapi menjadi bagian dari 4 pondok pesantren yang berbeda. Satu Mertapada Kulon, yang kedua Buntet Desa, yang ketiga Sidamulya, dan yang keempat Munjul. Jadi Buntet, tapi mencakup 4 wilayah desa yang berbeda. Itu kan sangat unik dan saya pikir tidak ada di Indonesia itu. Itu. Tapi wilayah Pondok Buntut Pesantren itu sendiri masuk ke wilayah desa mana nih? Mertapada Kulon. Mertapada Kulon. Emang itu dari awal atau memang sebelumnya bukan di situ? Ya, jadi 4 wilayah desa, cuman mayoritas adanya di Mertapada Kulon. Tentang luas, ini banyak orang yang nggak tahu. Luas pesantren Buntet itu kurang lebih 17 hektar. 17 hektar? 17 hektar, terhitung dari 17 itu jembatan sana ya. Jembatan Kaliwetan itu ya, yang disebut Kaliwetan itu ya? Kalau misalnya dari sini kita hitung dari sini, dari LPI, dari LPI ya mungkin kurang lebih hampir 22-nya. 23-an lah. Sangat luas. Sangat luas itu. sekali. Pesantren Buntet ini unik. Uniknya apa? Karena pesantrennya itu nyatu dengan masyarakat. Oh, nyampur. Jadi bukan blok pesantren Buntet kayak di Gontor atau Darun Najah, pesantren modern itu enggak. Gitu ya. Kan itu kan tapi menyatu dengan masyarakat. Makanya pesantren Buntet itu terkenal dengan masyarakat yang pesantren dan pesantren yang masyarakat. Oh gitu. Sehingga kalau ada tamu yang mau masuki Pondok Buntet, itu kalau yang belum tahu Buntet itu bingung mana santri mana orang Buntet. Karena nyampur gitu ya, antara masyarakat pondok, dengan pesantren, santri. Masyarakat, pondok pesantren, masyarakat. Itulah salah satu keunikan dari Pondok Buntut Pesantren. Nah, sebelum ini kan dulu Pondok Buntut Pesantren itu sempat kemudian dibangun di daerah. Kalau sekarang itu desanya Desa Munjul ya. Ada di sana salah satu situs namanya Makam Santri. Nah, itu gimana ceritanya, sejarahnya? Ya, Mbah Mukoyim itu pertama kali bangun di sana. Oh, di sana, di Munjul. sana
Terus akhirnya langsung bangun pondok pesantren Mbah gitu. Mukoyim itu melihat cahaya yang menembus langit. Bundet itu artinya cahaya. Bundet itu artinya cahaya. Ya, bundet itu artinya cahaya. Jadi Mbah Mukoyim itu melihat tanah, yang tanahnya itu memancarkan sinar, yang sinarnya itu ke langit. Tembus ke langit. Nah ini tanah kita ini, bundet ini. Makanya bundet itu artinya apa namanya? Cahaya. Tapi kalau secara ilmu biologi kan pucuknya kiong ya. Iya. Nah, itu secara ilmu biologi. Kalau enggak ada yang bilang bundet itu buntu. Buntu. Buntu ada lagi. Jadi memang bundet itu mempunyai makna yang macam-macam. Bisa buntu, bisa cahaya yang berkilauan, permata seperti permata gitu. Sehingga kemudian yang tadinya di sana kemudian bergeser ke sana. Iya. Tentang karakteristik pondok pesantren, karakteristiknya itu tradisional modern. Tradisional atau salaf modern. Jadi di kita itu masih mengkaji kitab-kitab kuning, karya-karya ulama dahulu. Juga kita pesantren Bundet masih menerima modernisasi, modern. Terbukti ada kursus bahasa Arab, ada kursus bahasa Inggris, komputer. Jadi modern. Sekolah formal Iya. juga. Jadi modern ada, tradisional juga ada. Jadi tradisional salaf modern. Salaf modern. Kalau dulu itu sempat ada sekolah formalnya. Ada. Bundet itu dari awal. Dari pendidikan formal, dari tingkat dasar TK sampai perguruan tinggi. Itu dari formal ya. Iya. Kalau dari non formal itu ada dirosah. Dirosah yang mana dirosah ini diselenggarakan oleh masing-masing pondok. Kita tahu bahwa pondok pesantren itu sampai hari ini itu berjumlah 59. 59 pondok pesantren. 59. Ini kan luar biasa ya. Jadi jarang pondok pesantren di Indonesia yang karakteristiknya seperti pesantren Bundet. 59 bayangin Kang Oli. Ada beberapa pesantren nih, dari awal pendirian kemudian banyak santrinya, lambat laun kemudian tergerus oleh modernisasi sehingga santrinya menjadi sedikit. Nah, Bundet dari awal sampai sekarang itu kan kelihatannya masih eksis terus nih. Kira-kira yang memang rahasia dari eksistensi daripada Bundet pesantren itu ada tirakatnya tidak itu? Jadi gini, pesantren Bundet itu pesantren yang penuh dengan keberkahan. Pesantren yang penuh dengan keberkahan. Catat itu buat calon siswa Manu Putra, penuh dengan keberkahan. Karena apa? Karena Mbah Mukoyim yang mendirikan pesantren Bundet itu sebelum membuat Bundet ini, sebelum mendirikan Bundet ini, itu kan berpuasa ya 12 tahun, 3 tahun buat dirinya, Mbah Mukoyimnya, 3 tahun buat santrinya. Makanya santri Bundet itu otomatis sudah dipuasai sama pendirinya. Makanya ada yang bilang nggak usah puasa lagi gitu ya. Ada buat tanahnya dan keluarganya. Makanya insya Allah jebolan santri Bundet, khususnya Manu lebih-lebih, pasti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, keberkahan yang besar, pasti di hari nanti pasti akan sukses. Karena sudah ditirakatin. Tirakati jarang itu nggak ada. Di pondok-pondok lain mungkin tidak seperti itu. Ya kayaknya. Karena apa? Karena pesantren Bundet itu awalnya satu. Mbah Mukoyim punya putra, cucu, punya cucunya mendirikan. Kiai ini satu punya putra 5, 5-5-nya mendirikan. Yang ininya punya putra mendirikan lagi. Jadi jumlah yang satu ini itu berkembang menjadi 59. 59 dan perlu dicatat semuanya masih punya ikatan darah. Artinya keluarga. Gitu ya? Masih keluarga. Makanya beruntung sekali siswa Manu Putra itu mondok di Bundet, beruntung sekali. Karena di sini kalian bisa ngaji kitab dari tingkat kecil sampai tingkat yang besar, dari segala genre keilmuan, baik dari fikih, nahwu, balagho, mantik, usul fikih ada semua. Atau yang ekstrakurikuler juga banyak, ya kan? Banyak. Seperti pelatihan pagar nusa, silat, iya kan? Nah, itu ekstrakurikuler. Iya, atau BLK, Balai Lembaga Kerja ada di Pondok Bundet. Makanya komplit lah insya Allah. Komplit. Nah, dulu waktu ini berbicara sejarah nih ya.
banyak sekali yang tanya juga bahwa pondok pesantren itu kok pesantrennya ada di belakang gitu loh, bukan di pondok. Kan biasanya pondok pesantren apa gitu kan ya. Nah ini kok unik sekali kelihatannya, Buntet pesantren gitu. Pesantrennya ada di belakang. Sebenarnya nggak ada filosofinya. Oh, nggak ada. Cuma kebetulan pesantren Buntet itu kan desanya Mertapada Kulon. Desa Mertapada Kulon. Bertetangga dengan desa Buntet ada. Oh, desa Buntet ya, nih. Iya, di samping Buntet pesantren itu ada desa Buntet. Sebenarnya itu cuma untuk membedakan saja. Oh, untuk membedakan saja. Tidak ada hal lain lah. Iya, jadi biar orang nggak bingung mana desa Buntet, mana pondok pesantren Buntet gitu. Iya. Ya. Jadi intinya apa namanya? Mondok di Buntet itu adalah suatu keberkahan juga. Makanya beruntung sekali kan siswa Manu Putra ini sudah mondok di Buntet, dipuasai sama pendirinya, sekolahnya di Manu lagi. Yang notabene guru-gurunya para kiai semua. Jadi di pondok diajar kiai, di sekolahan diajar kiai, kurang apa? Ya. Makanya kalian beruntung sekali sebagai siswa Manu Putra. Saya akan selalu mendoakan kalian dan saya yakin kalian akan menjadi orang yang hebat. Amin. Pesan mungkin untuk para siswa baru Matsama tahun 2020 ini barangkali. Pesannya cuma satu. Oh gitu. Baca aja. Baca. Kenapa? Saya nyaranin cuma satu. Karena dengan membaca itu akan menelurkan 6 keistimewaan. Apa itu? Makanya Allah itu menurunkan kalimat pertama kan Iqra. Bukan uktub, tulislah, atau ikhfad, hafalkannya, tapi Iqra. Kenapa Iqra? Pakar tafsir menyimpulkan Iqra itu mempunyai 6 keistimewaan. Makanya pesan saya, baca. Ketika kalian baca, kalian pasti akan mendapatkan keistimewaannya. 6-nya apa? Ya nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, gitu aja Kang Khalid ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Kang Khalid. Untuk Kiai Lutfi, untuk para siswa Manu Putra, demikian dialog kita dengan Kiai Lutfi terkait dengan materi kepesantrenan. Mungkin nanti kita jumpa lagi Kiai Lutfi. Siap. Di lain waktu, mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang Kiai Lutfi. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.